Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bingung mau kemana? Wisata kemana yang enak? Serba mahal. Wisata keramat kampung tentu jawabannya. Yang mana tempat menenangkan diri, mendekatkan diri, dan tempat bermeditasi, menyatukan energi kepada para wali dan sang pencipta. Ya, tanpa basa-basi, langsung aja kita kupas jejak ekspedisi keramat kampung. Mungkin sebagian sudah tahu, di wilayah seputaran Bojonggede, yang mana terdapat bukti sejarah penyebaran orang-orang yang singgah di masa lampau. Dan mungkin sebagian orang udah pasti tahu ada apa di daerah Bojonggede, yang tepatnya di desa Cimanggis. Iya, jadi ini adalah sebuah petilasan yang dinamakan petilasan keramat bambu kuning. Mungkin dahulunya tempat beliau untuk beristirahat dan bermukim lama di sini, yang mana ada bukti berupa sumur batu yang gak jauh dari tempat petilasan tersebut. Ya, ini adalah petilasan tutup sementara. Maksudnya emang medannya sangat susah dan sulit ya untuk ke sebuah sumur batu tersebut, yang mana dahulu untuk berwudu. Jadi rombongan bernapak tilas di sini dan mengambil wudunya kurang lebih jarak 200 meter dari petilasan tersebut, karena di situ terdapat sumber mata air ya, berupa pohon-pohon bambu. Dulu cerita beberapa warga sekitar, emang dulu zaman dulunya orang asal luar sini pada takut ya. Jadi emang ada mitos-mitos bahwasannya di jalur keramat bambu kuning ini banyak berita-berita masalah ular besar kayak gitu, yang berbentuk kepala ya. Itu kan cerita dari beberapa sumber itu yang mengatakan dulu jalur sini emang benar-benar orang pada takut, warga sini pun, untuk melintas ke keramat bambu kuning. Jadi di wilayah Bojonggede ini emang basis penyebaran agama Islam ya. Basis penyebaran agama Islam, yang mana keramat bambu kuning ini beliau bernama Raden Mas Sapu Jagat atau Syekh Hasanuddin. Yang kedua, Raden Mangku Mas Kuning atau Syekh Maulana Yusuf Banten. Itulah beberapa keterangan dari sumber ataupun sebuah bentuk plang yang tertulis. Ya, ini adalah lokasi di mana tempat petilasan atau tempat dulunya para
wali-wali ini lama di sini menyebarkan agama Islam, berzikir, yang pasti banyak berdoa ya di tempat sini dahulunya ya. Kita langsung baca saja petilasan Raden Mas Sapu Jagat atau Syekh Hasanuddin Mas Kuning Raden Mangku atau Syekh Maulana Yusuf tahun 1545 Masehi, Keraton Sorosowan, Banten. Ya, jadi emang mungkin ya beliau menyebarkan agama Islam ataupun berpengembara gitu ya, yang mana pernah singgah di daerah sini. Ya, ini adalah sebuah musola ya, musola yang dibangun oleh juru kunci atau biasa disebut Pak Oman ya. Alhamdulillah Pak Oman sehat selalu, yang mana beliau membangun musola ini dengan sendiri agar para peziarah merasa aman atau kehujanan bisa berteduh atau untuk bersolat. Ya, musola cukup luar biasa untuk sholat ataupun untuk ibadahnya, sangat tentram, tidak diragukan lagi di tempat petilasan ini. Dan Pak Oman sendiri membuat sumur untuk ambil wudhu para peziarah. Ya, jadi petilasan Keramat Bambu Kuning ini ditumbuhi emang bambu kuning, yang mana bambu kuning ini tumbuh sendiri ya. Jadi ini adalah petilasan atau makom atau tempat kedudukan yang mana para wali dulu pernah berdiam diri di sini ya, untuk menyebarkan agama Islam, berzikir atau berdoa. Yang pasti ini adalah bukti sejarah, yang mana tempat ini juga berupa ada sumur batu yang jaraknya kurang lebih 200 meter dari petilasan tersebut, yang mana untuk mengambil air wudhu. Ya, untuk berdoa di sini atau mengirimkan doa kepada para wali ya sangat tentram dan damai ya. Ya, sangat membuat batin kita tenang pokoknya, yang mana kita kan silaturahmi. Ada sedikit cerita yang mana seseorang menyeberang di depan Keramat Bambu Kuning ini, atau ada niat yang tidak baik atau gimana, melihat ular. Lalu ular itu kelindas, tiba-tiba orang itu sakit. Ular itu kelindas, orang itu nggak digigit tapi kakinya sakit. Lalu ya orang itu meninggal. Ya mungkin karena oleh izin Allah Subhanahu wa taala, apa yang mana musibah itu pasti datangnya dari Allah Subhanahu wa taala ya, dengan izinnya ya. Mungkin pas banget orang tersebut melintas di Keramat Bambu Kuning ya, pas ada ular lewat. Apa ada kaitannya, walau alam ya. Yang namanya cerita kan kita nggak tahu yang apa namanya, tetaplah itu kembali ke dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi emang keramat petilasan bambu kuning yang dimaksud keramat di petilasan tersebut terdapat sebuah bambu kuning. Iya, jadi ya untuk para pecinta ziarah ya sangat rekomendasi untuk berwisata ke Maria dengan niat yang bersih, dan jangan lupa orang tua kita. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.